Pertama kali nih. Halo semua, nih gue Regi. Sekarang ada di live Instagram Indominute Jakarta. Kita ada nama programnya Class Talk. Kalau minggu lalu kan si Petir sama Seto ya bahas-bahas desain. Kalau sekarang gue nih nggak tahu juga kenapa gue yang dipilih. Poin nanya-nanya sama Merdi. Merdi ya pasti pada tahu lah ya siapa Merdi. Meskipun gue di sini katanya suruh kenalin diri, gue bingung juga gue siapa sih. Tapi ya gue Regi, kerjaan gue sekarang di sebagai Zodiac Retail Manager. Gue juga gak tau kenapa Retail Manager tapi interviewnya Merdi yang musik. Oh iya, karena sekarang lagi apa sih namanya, pandemik COVID-19 virus corona. Jadi gue harap semuanya harus stay safe, stay health, and stay clean. Pokoknya pintar-pintar jaga diri aja, jangan egois, harus pikirin orang juga. Gue udah Merdinya mana ya? Bentar ya. Pokoknya lo tau lah semua Merdi siapa. Dan Diskoria, pokoknya udah sering lah yang bikin lagu-lagu Reza. Anak-anak zaman sekarang pada nyanyi-nyanyi. Wih, gila. Lo lagi di mana nih? Di Rokum gue lagi. Oh, gue pikirin madrasah ini hijau. Ini kan apa? Green screen bakal blow jams. Oh iya, bakal blow jam ntar. Bakal blow jams sih. Ada aku deh, gue nggak pernah live gue asli. Belum siap mental gue untuk. Gue baru tahu lo retail manager Zodiac. Emang tadi apa owner? Taunya? Iya, gue tanya lo owner. Kali. Kan gue yang ngurusin di depan-depan tuh. Tahu, cuman gue nggak tahu posisi lo. Gue nggak tahu benar-benar posisi lo retail managernya. Gue nggak tahu. Tapi lumayan keren lah ya. Keren dong. Mer, siapa tuh pakai akun Blow Jams? Paling kodok. Ini Mer. Kalau edisinya musik ya kalau nggak salah ya. Kemarin kan desain tuh Seto sama Petir, Putra. Yeah. Nah sekarang ya gue mau nanya-nanya lah sama lo lah. Kayak, wih, RD gitu loh. Anjing. Gue bingung juga memperkenalkan diri gue. Orang juga pada nggak tahu siapa yang nama gue di saya siapa kan. Saya siapa soalnya kan? Aneh. Ya gitu, gue sebagai nanya-nanya. Gimana? Lo kan musik nih, kayak gue ngeliat lo tuh sebagai orang yang salah satu yang mainnya jauh lah. Kasarnya kayak lo sekarang nge-DJ kan paling banyak lah ya. Paling reguler. Tapi kan gue gak tahu kalau basic lo tuh dulu ngeband apa misalnya. Ya gue tau lah lo dulu Sweaters kan, sedap, indie pop. Anjing. Iya. Yes juga kan, yes juga kan. Orang-orang yang pengen tau lah lo gimana sih perkenalan lo sama kenapa musik. Lo bisa oleh kayak gimana kayak gitunya. Pas SD gue nemenin nyokap belanja di dekat rumah gue. Kan gue di Jakarta Barat rumah nyokap. Gue sering nemenin nyokap ke Gunung Agung, ada supermarketnya apa gitu di dekat rumah. Gue beli kaset pertama kali, terus gue pertama kali beli kaset, namanya nyokap belanja, gue bosan lah, gue ke toko kaset, gue lihat lucu juga nih apa ya, gambar-gambarnya macam-macam, terus gue beli kaset lah di situ. Jadi itu pas SD kelas 4 deh. Gitu, terus di situ gue dapet kaset Europe, lo tau band Europe kan? Aulah. Iya kan, Final Countdown kan, terus iya, tapi gue suka bukan yang itu, gue justru suka ada namanya Girl from Lebanon. Nah itu tuh gue kulik terus tuh, wow gila, hair metal gitu, terus ya udah. Tapi lu gondrong ya? Enggak. Kagak lah, gue gak bisa gondrong, gue kering gue kalau gondrong, afro. Ada ininya black blood ya, asik. Itu kata mama tuh, sesuai pesanan tuh katanya. Gojek ya dipikir gue. Mama tadi PRS dia pengen telepon gue, anjing banget. Iya, rese. Habis itu gitu, Gi. Lagu Europe itu, sama Lebanon itu? Iya, Girl from Lebanon. Terus gue beli kaset keduanya Enough's Enough. Enough's Enough tuh juga kayak mirip-mirip Europe kan, kayak hair metal, glam rock. Terus ya udah gue beli kaset terus aja setiap kali beli nyokap. Cuman akhirnya nyampur, jadi beli Boyz II Men, terus jadi beli Firehouse, terus jadi beli. Nah di situ tuh cuman gue jadi dengerin terus di rumah, dengerin mulu sampai kayak penasaran. Akhirnya habit gue beli kaset jadi keterusan sampai SMP, sampai SMA, sampai kuliah, sampai sekarang jadi beli rilisan fisik gitu. CD, PH gitu-gitu. Nah, terus mulai kayak lanjut
Kalau lo vinyl tuh dari kapan tuh? Vinyl gue dari 2001 pas gue kuliah tuh tingkat 2 tuh. Terus tapi kalau gue mulai ngulik-ngulik musik ngeband tuh pas SMP biasalah SMP. Kalau Sugar, Eh, kalau Sweaters itu pas SMA ya? Sweaters pas gue kuliah justru. Sweaters tuh tahun 2000 gue lagi kuliah tingkat 1 2000 lo gitu. tingkat 1 ya? Oh iya. Tingkat 1. Terus Aktivis ya? kagak gue kan masuk kuliah 99 kan. Gitu Oh, terus itu gue ngebandnya sih dulu biasa bawain pertama tapi bawainnya ini Green Day, terus ada teman gue dari Bandung bawa kaset Pupen, terus bawain Freedom to Defecate Pupen, terus bawain Pure Saturday gitu, tapi ya masih kacrut lah, belum ngeband lucu-lucu aja nah kalau misalkan gitu. tahu lo pertama kali dapat duit dari musik itu dari band DJ atau gimana? Ngeband pertama kali gue tuh ngeband pas gue SMA, itu gue ngeband, gue main di pensi SMA 8 sama di SMA Regina Pacis Bogor. Nah itu dibayar. Itu pertama kali tuh ngerasain, dibayar. Bayarnya cuma berapa kali? Satu personil paling cuma dapat berapa? 30.000 saat itu. Cuman ya udah lumayan lah, bisa dipakai jalan-jalan weekend gitu. 30.000. Mer, lo dulu bandel ya? Pas zaman itu. Kagak gue orangnya termasuk lurus-lurus aja Gi. Nah, kan kalau lo kan orang sekarang tahu lo kan Merdi paling tahunya kan orang lo dari bagian dari suara disco di Korea kan. Iya. Nah, kalau untuk DJ pertama kali dapat duit itu kapan tuh? Dibayar lah, pas lo nge DJ dihargain gitu. Sampai DJ pertama kali gue nge-DJ dibayar itu kayaknya 2000, gue tuh nge-DJ dari 2008 tapi itu nggak pernah dibayar sampai gue mungkin di tahun 2012 deh. 2012 tuh kayaknya gue baru tuh bisa ngisi-ngisi slot di F&B. Waktu itu tuh di Yeyo. Nah itu tuh dibayar tuh di Yeyo. Terus di mana lagi ya? Itu sih kayaknya yang pertama-tama tuh. Selebihnya sih gue nggak dibayar sih. kasihan anjing. Nah, kan kalau rame nih, Mer. Kalau ya lingkungan lo lah, lingkungan kita, orang-orang juga pasti sekarang kan sedunia malah kayak plat kan lagi naik banget tuh, ya kan? Nah, itu kan lo nggak mungkin awal langsung dari plat kan, pasti kan CD, kaset, sedangkan plat kan juga harganya lumayan kan? Nah, itu lo pertama lo tuh apa tuh? Plat pertama gue, lo beli, kalau plat kan mungkin bisa dari bokap, dari mana-mana. kalau gue benar-benar beli itu, bentar, si Dila tadi nanya, milih baju berapa lama tadi? Nggak cepat. tuh Mamat juga tuh katanya pernah nge-DJ mainin American Boy. Pernah, tapi setelah gue dicekokin macem-macem dulu. Plat pertama gue plat pertama ya. Yang pakai duit sendiri ya? Iya. Oh enggak, ini duit jajan gue sih. Tapi gue tahun yang gue beli ya. Tahun 2001 gue nggak sengaja jadi gue sebenarnya mau ke Duta Suara Sabang. Gue tuh sebenarnya mau nyari CD di Duta Suara Sabang, kan suka banyak tuh dulu orang tau kalau suka special order tapi terus pada nggak ada yang nebus tau lo. Jadi gue kalau ke Duta Suara Sabang tuh sering dapet. Lo juga ya? Enggak, maksudnya dulu kan gue kuliahnya di musik kan, di Indonesia Musik kan. Jadi kayak karena kuliah itu kan ya referensinya tuh kayak Weather Report, Jaco Pastorius, Marcus Miller kan ambil tuh. Nah, jadi nitip-nitip dah CD tuh, kagak ada duit, kagak ditebus, kagak ditebus ya. Gue tuh ke situ seneng karena gue suka banyak nemu CD-CD aneh hasil itu orang special order tapi nggak diambil, jadi gue sering ke situ kan. Cuman pas 2001 tuh gue nggak sengaja pas gue ke situ kok kayak ada corner plat gitu, tumben ada piringan hitam gitu. Banyak kan sih waktu itu disco-discoan ya, waktu itu kan gue belum into disco kan. Tapi terus gue nemu sekarang iya merdisco sekarang. Nah waktu itu gue nemu plat ini nih, lo tau nggak band Orange Juice? Nggak, kurang tau sih, apalagi lo ngasih balik di gue ini kebalik ya? Gini dong. Kebalik. Itu bandnya ini kalau lo pernah denger, band Edwin Collins tau lo? Band Edwin Collins. Iya, jadi dia kayak band gitar pop Scotland gitu. Iya, gitu. Pertama terus ya udah, gue pertama nih 2001 di Duta Suara Sabang gue beli, terus
nggak sengaja. Tapi akhirnya dari situ jadi penasaran tuh, habis itu mulai kayak ke Jalan Surabaya nyari gitu. Jadi kayak akhirnya jadi mulai ngumpulin sampai sekarang gitu. Nah, kalau belum tahu lo sebelum nge-DJ tuh ngapain aja, Mar? Kalau boleh tahu. Gue kerja gue dari 2007 sampai kerja macam-macam, kerja di bank, kerja di toko retail, kerja di F&B business. Jadi sampai tahun lalu sih gue masih ngantor, sampai sekarang kayak udah nggak ngantor lagi sekarang gue. Oh, berarti tahun lalu pas Victoria lagi pecah-pecahnya Masih ngantor gue. terus. Gitu. Ya apa ya? Gue tapi dari 2007 gue kerja sampai 2000 sampai kemarin tahun lalu tuh kayak maksudnya sambil kerja gue sambil ngumpulin plat gitu-gitu sambil apa ya? Sambil masih kayak nge-DJ juga part time juga sampai akhirnya pas di Discoria jadi naik banget ya, akhirnya gue jadi full time sekarang gitu. Itu mengalahkan. Iya. Jalan-jalan lagi. Kenapa? Terus jalan-jalan. Jalan-jalan, iya. Bisa. Lo kan gedenya, maksudnya lo kan gede dari Discoria, suara disco gitu. Kalau jalan-jalan kayak lo DJ lagu Indonesia atau di Korea gitu. Iya. Kayak sama kan beda dengan salah dulu kan, kayak itu lagu-lagunya Merdi sama Tat gitu, Merdi sama Tat. Iya. Kalau rekomendasi lu kan kayak Suara lo kecil gimana Gi? Kayak kan ada kayak wah si ini DJ techno, ini DJ ini house. Oh, oke. DJ genrenya. Iya. Kenapa tuh? Maksudnya? Ya itu nggak apa-apa, nggak masalah. Gue sebenarnya nggak selalu. Gue kan kalau gue sendiri juga gue nggak main lagu Indonesia juga kan. Maksudnya gue kalau main lagu Indonesia cuma nama Discoria doang kan. Cuman kalau kayak nama lo kan gedenya kan gara-gara. Oh iya. Gara-gara itu kita nggak apa-apa kan ya, santai aja. Nggak apa-apa. Iya, emang. Ya, orang juga kan lo maininnya macam-macam kan, kayak lo tuh ada berapa program sih? Program. Nggak maksudnya kan paling nggak banyak yang tahu gitu. Kalau orang kan lo tanya DJ Merdi Discoria, suara disco, diundang sini kan, tapi kan nggak ada yang tahu, nggak semua orang tahu kalau lo setiap hari ini di sini, setiap hari ini di sini gitu. Bukan reguler ya apa ya, antara proyek lah kasarnya, proyekan gitu ya. Lu kan Bobby Stadium. Ya kan satu proyek sama lo juga Gi, kita Blow James kan. Ya maksudnya kasih tau orang lah, kalau orang kan banyak yang tahu nih mungkin yang ingat ini. Jadi kayak gue bikin ada di Zodiac tuh setiap Senin kan bareng sama Regi, sama Nikita, sama Indra, sama Kodok, sama Adi, Blow James namanya. Terus kalau itu kayak Blow James tuh apaan? Blow James tuh kayak slow jams tapi versi joroknya. Dia lagu-lagu buat ngewe lah ya kasarnya. Nah iya buat gitulah. Terus itu tiap Senin di Zodiac. Terus ada gue sama Atu juga bikin reggae dub sound system Cody Meneridim. Si Cody Meneridim. Terus gue juga kan, pas launching iya betul. Terus gue bikin sebulan sekali di Slits tuh juga sama Ika sama Aryo temen gue, kayak acara indie popan namanya di Happy Feeling. Terus ya kan, nah terus udah sih paling itu sih gue sekarang yang lagi gue kerjain selain Discoria paling itu. Paling kalau gue sendiri ya gue main-main sendiri juga gitu, kali kalau di rumah streaming atas nama gue sendiri gitu, kayak gue mainin lagu yang gue juga suka gitu aja sih. Sama sekarang kan Discoria, soal disco gue ketukar kan nggak cuma muterin lagu orang, sekarang kan lo udah produce lagu, udah bikin lagu sendiri kan, single kan. Iya. Nah itu lo gimana, kan tadinya lo yang biasa muterin lagu orang, lo sekarang harus mainin mungkin bawa lagu sendiri gitu, pasti kan beda lah. Kayak lo kayak band cafe biasa bawain lagu orang cover terus, tiba-tiba lo nunjukin lagu dia sendiri, pasti kan ada kayak takut gaya orang pada suka gaya gitu-gitunya pas pertama kali. Iya sih, ada sih. Cuman gue mikir gini, kalau gue emang maksudnya semenjak gue akhirnya full time kan kayak artinya kan gue juga jadi harus mikirin nih gue ke depannya kalau supaya bisa tetap
survive gimana caranya. Ya udah kita treatnya udah kayak band pop aja gitu. Jadi kayak maksudnya ya udah bikin lagu juga gitu, bikin lagu terus jadi supaya nanti kalau emang udah nggak apa namanya misalkan musik Indonesia yang disco gini nggak ngetren lagi, paling nggak masih bisa ikutan main-main juga di acara-acara mana karena kita punya lagu sendiri juga gitu. Jadi akhirnya ya bikin. Cuma kalau lo tanya khawatir apa enggak, iyalah awalnya Parno juga pas keluar tuh nih pada gimana orang nih suka ya gitu. Cuman ya akhirnya sih sampai sekarang lumayan lah gitu, lumayan seru juga ternyata gitu. Terus oke lah, mungkin ini kan nanya kan harusnya ke lo sama At, tapi berhubung ini yang lebih lo, terus kenapa tuh pas yang single kedua bisa sama Dian Sastro? Sama Dian Sastro Uh, sebenarnya apa kan ya, mungkin gak banyak orang tahu kan prosesnya, cuma tiba-tiba yeah, orang anjing sama Dian Sastro gitu kan. betul. Kayak ini doang sih Gi, iseng doang. Maksudnya awalnya kan cuman ngurus apa pas lagi bikin demo itu kan vokalnya masih si Nino, kan kita bikin lagu bareng sama Lale Nino. Jadi demonya masih si Nino. Terus ya udah kita mikir vokalnya cewek, terus bahas siapa ya, terus kecetus aja nama Dian gitu. Pas kecetus nama Dian si Nino. Itu siapa tuh? Yang kayak Itu pertama kali nyeplak nyeletuk Dian Sastro. gue sama Deva dari Diskoria. Kita ngebahas gitu, Dian seru juga kali kalau diajak ikutan gitu, kalau dia mau ya gitu. Nah si Nino langsung bilang, gue satu gym nih sama dia gitu. Gue coba ajakin aja kali ya. Coba deh. Kenapa? Nino satu jam keker gitu. Iya. Nah itu berarti approach Dian Sastro itu dari gym dong? Iya dari gym situ didengerin demonya di gym sambil pull up gitu, anjing pull up apa push up pull up pas selekta ya. Terus akhirnya si Dian mau tuh. Iya, akhirnya mau dia, terus ya udah. Cuma karena jadwal waktu itu kan masih demo tuh, jadi pas jadwal dia susah, jadwal nama dia kan pasti ada syutingan. Jadi dia bilang udah take dulu aja, dia pakai demo. Jadi akhirnya dia nge-take vokalnya pas musiknya sebenarnya masih demo, belum yang take beneran. Jadi akhirnya ya udah. Oh terus sorry gue potong, kayak dia Sastro kan gede ya Mer, gede gitu. Kan ada kalau kita ngeliat kayak artis atau selebritis yang gede kan mungkin ada proses ribet atau apa dan lain-lainnya. Dia nggak santai aja. Enggak sih, enggak. Ini banget kok, maksudnya nyantai aja. Soalnya emang udah pada ada yang kenal sebelumnya juga gitu. Maksudnya anak-anak Lale Manino juga udah pada kenal gitu. Terus apa namanya? Ya emang orangnya juga nggak ribet aja sih. Jadi pas kita nge-take segala tuh juga dia malah santai lah gitu, nge-take video clip juga gitu. Oh, sekarang gue mau ganti lagi nih, agak flashback dikit. Kan kalau DJ kan identiknya kan iniin party lah ya. Mau itu party apa aja. Maksudnya lu suka party kan, Mer? Suka. Party yang kayak zaman dulu kan kayak ada Jakarta Movement. Iya. Get Racer. Apalah. Nah, kan lo kan semua yang ngalami nih dengan umur lo yang sekarang. Party yang era itu sama mungkin party yang sekarang. Kayak sekarang kan jujur aja kan kayak lo gak ada rave lagi gitu. Rave yang gede-gedean. Iya gak sih? Kalau udah sekarang, iya jarang sih. Yang setahun sekali regular paling DWP gitu kan. Iya. Itu juga mungkin kalau dulu kan beda, ya vibes-nya juga rave-nya juga beda kan. Kalau dulu kan rave ini ada room ini, dan kayaknya kayak lebih dapat aja gitu. Nah, bandingannya yang lo rasain banget kayak lo datang dulu sekarang sama sekarang lo datang atau lo sebagai DJ itu apa sih gitu? Indo ini bedanya tuh. Gue ngeliatnya kalau sekarang paling lebih yang dibilang rave itu kayak sebenarnya festival musik pop aja gitu, kayak sebenarnya musik pop sekarang kan udah banyak yang elektronik tuh, jadi maksudnya iya gitu. Jadi tapi kalau yang dulu tuh rave bener-bener rave gitu, kayak lu bisa experience segala macam DJ set gitu loh. Maksudnya kalau sekarang tuh kan nggak selalu DJ set, banyak live-nya juga, ada band performance juga, ada apa artis performance gitu. Kalau rave yang dulu kan bener-bener DJ ke DJ kan, jadi maksudnya lu lihat DJ set, lu experience DJ macem-macem. Dan jadi kalau lo dulu kesana ada journey-nya ya kasarnya gitu. Kalau lo gitu. Nah kalau yang sekarang tuh lebih kayak apa aja yang hits ada, tapi di setnya juga cuma sebentar-sebentar, kayak 45 menit sejam, 45 menit sejam, ganti lagi gitu. Kalau dulu kan lo bisa experience kayak 3 jam gayanya kayak gini, musik DJ-nya macam 6 jam mainin kayak jungle, mainin house, mainin techno, mainin trance gitu-gitu kan. Iya sih, kayak kalau dulu kan kayak teknologi juga sekarang kan lebih kayak banyakin gimmick aja kan, ngerti gak sih? Kalau orang
kayak gue mau drum and bass 3 jam di room drum and bass gitu kan, pindah Iya. lagi kan visualnya juga zaman dulu kan belum segokil sekarang, jadi emang gimmick-gimmick kayak gitu nomor sekian lah gitu, jadi omong orang ke situ antara emang mau party, entar mau mabuk atau apa, intinya lo datang ke situ buat DJ-nya, buat dengerin lagu DJ-nya kan. Tapi dulu gokil loh yang itu rave yang di Bandung tuh gue sih gue nggak datang ya, gue diceritain sih. Gue Gue diceritain. Lo mana tau liatnya gak sih datang yang Anton di tunnel itu, yang maksudnya visualnya cuma pakai itu proyektor FOH, iya terus ditaruh cairan-cairan gitu, terus kalau nggak salah ditaruh iya, binatang gitu. maksud gue dengan keterbatasan, tapi di saat zaman dulu tuh lebih keren, kalau sekarang lebih mentoken teknologi Iya, banget kayak gitu. iya tuh tunnel tuh kata Adi tuh, acara tunnel. Iya, tunnel Iya, acara TB. Main lah di iya, Bandung, iya, iya, apa gue tunnel, terus yang dia apa Gracia di Lembang. iya, iya, Tuh, iya. Gerbek. Gerbek ya, yang pada Gerbek. Ada teman gue kena anak Bandung. iya, 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 yang lolos juga banyak sih, gue ceritain Iya, nama yang pada lolos lolos sih. banyak tuh. Mau nyebut nama nggak enak di sini. Mau nyebut nama gak enak juga ya. Sampai katanya Itu juga orangnya. terus katanya ada DJ besar dari Jakarta juga yang katanya ketahuan besoknya keciduk juga, kelihatan lagi nyapu di kantor polisi katanya besoknya. Gue nggak bisa, gue juga nggak mau ngomong itu. Gue nggak mau sebut nama karena gue juga denger juga sih, cuman Tapi lu kayak berharap gak sih kayak oke lah nggak bakal bisa balik lagi kayak dulu. Pasti zaman udah beda gitu ya, segala semuanya beda. Cuma ngarep gak sih bakal kayak ada festival atau rave atau ya setidaknya gue yakin tuh banyak yang nggak kedengeran gede-gede gitu lah ya, maksudnya kayak yang di Bandung kan berapa kali tuh anak-anak juga bikin kan yang di pabrik bekas sabun. iya, 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 Nah, iya, iya, terus terakhir juga yang di Braga yang di bawah galeri, iya, iya, yang di Jogja juga yang pinggir kali itu tuh apa, gue lupa iya, namanya. Nah ya maksud gue malah kok dipikir-pikir malah Jakarta ya yang kok iya, ketika sih kayak di luar-luar, malah di Bali, di Jogja, Bandung tuh gerilyanya itu masih ada gitu. Malah ke Jakarta ya, kita tinggal Jakarta sekarang, yang lo lihat yang iya. underground rave gitu kayak udah nggak ada ya sekarang ya. Jakarta soalnya gue mikirnya udah kebentur sama industri kali, jadi kayak maksudnya kira orang-orang udah pada ya udah kalau mau bikin sesuatu udah yang aman aja, yang maksudnya udah pasti orang datang. Maksudnya kalau kayak Kayak dipikirin gitu ya, iya, masalah perizinan juga kan ribet kan kalau kayak gitu kan. Maksudnya kalau yang di luar, spirit di luar Jakarta tuh spiritnya masih lebih ini kali, lebih apa ya, masih lebih apa ya, jadi lebih karena lebih bisa explore. Tau kalau di Jakarta kan lo mikir harus si A bikin party, si B bikin party, si C bikin party. Lo kalau bikin yang konsepnya beda dikit, orang effort dikit, ntar jadi pada kayak aduh gue malas sih kesini kayak gitu-gitu. ya gimana ya. Iya, iya, ada kayak gitu-gitunya. Jadi sayang emang sih jadinya sih. Jadi aman doang Jakarta. Makanya ada zodiak biar nggak ada kayak Nah, ajakin semuanya. masuk tuh, bener Bener kan? tuh retail manager. Bener kan masih dulu kan karena tempat sekarang ada satu tempat, jadi kayak semua kolektif diajak main gitu. Dari yang baru, yang bener-bener ada satu kolektif yang pertama kali main juga di zodiak gitu. Jadi kayak emang kita nggak ngeliat siapa, semua diajak main aja gitu, biar pada ini lagi lah. Ntar kalau bikinnya bareng-bareng kan pasti bakal mantap sih, daripada bikin sendiri. Iya, Iya kan? asal spirit maksudnya spiritnya sama kan, ya udah langsung main aja bareng gitu kan. Iya, nah itu tadi tentang party. Sekarang gue balik lagi ke Diskoria ya. Jadi Diskoria itu kan begini, zaman dulu lo pasti kan senang party, pasti lagu-lagunya kan nggak ada kayak lagu Indonesia ya kan? Iya, dulu tuh sebenarnya kalau dibilang ada tuh ada, cuman memang nggak ini tuh nggak apa ya? Sekarang nggak? Iya, nggak inilah, nggak masif lah. Maksudnya gini, soalnya kalau kayak model-model Syun gitu, apa si David Tarigan itu udah pada suka main lagu Indonesia juga. Cuma kan mereka format DJ setnya bukan DJ set di party kan, lebih kayak buat cuma ngeplay lagu Indonesia gitu kan. Iya gitu, kayak kawinan. Nah, cuman memang saat itu kita pengen yang party di klubnya gitu, pengen yang sambil lo ke klub dengerin lagu Indo, jogetan, mau nyanyi-nyanyi kayak mau ngapain gitu. Iya, maksudnya Baru zaman ya jarang lah denger lagu Indo di klub-klub. Iya, malah dilarang dulu kan. Kalau dulu kalau di klub sirkuit itu malah yang klub-klub Jakarta Selatan, Jakarta Pusat gitu malah nggak boleh kan, di DJ booth dilarang, dibilang nggak boleh ini, nggak boleh main lagu Indonesia. Sekarang kan mungkin dari efeknya Diskoria kayak gila di mana-mana, sampai kayak orang
kasarnya karaokean. Jadi kayak datang ke acara lo buat senang-senang sama temen lo nyanyi-nyanyi. Dulu kan kayak jarang ya kayak, tapi bisa sambil joget juga gitu ya kan. Iya. Masih bisa nyanyi juga, bahasanya juga lo kenal sehari-hari bahasa Indonesia, malah bisa gampang. Iya. Terus lo bisa seru-seruan nyanyi-nyanyi. Ya lo perasaan lo sama anak-anak suara disco yang lain tuh kayak gimana sih, kayak anjing akhirnya bisa lagu Indonesia bisa diputer lagi nih, sering Gue perasaannya sih seneng aja karena memang gue kan awalnya pengennya kayak ke klub terus bisa dengerin ada DJ tiba-tiba nge-mix Krisya kayak tiba-tiba nge-mix Sinaran kayak waktu itu ya gitu. Emang gue pengen karena nggak ada aja gitu semuanya lagu barat semua. Kadang-kadang pengen juga lah lo ke klub atau ke bar gitu ada yang mainin kayak gitu. Sedangkan ya kayak tadi gue bilang kalau gue nonton David dan lain-lain main, mereka mainnya juga cuma di acara komunitas bukan yang di klub gitu. Jadi akhirnya ya kalau dibilang sekarang gue ngeliat sekarang seneng aja gue ngeliatnya jadi ya, lagu bisa Indonesia. dibilang kayak lo sama suara disco sama tim semua ya lo kayak game changernya gitu lah ya. Iya nggak tahu juga sih gue. Nggak tahu juga gue. Jangan gue ngomong nih. Kalau kayak gitu jangan gue ngomong. Karena ya kayak gue pertama kali ke acara lo itu pas di Bandung, dia acara apa sih di daerah Dagot yang bareng Factory Outlet di tempat bar gitu. Iya ada lo itu ya? Gue datang mana anak kayak Kiki, mana dan lain lah. Itu pertama kali gue ngeliat lu sebagai itu di story ya. Iya, malah yang akhirnya kedua kali datang yang di Senopati tuh, yang di lantai 2. Yang lo collab sama Pleasure merchandise-nya. Oh iya itu di si Baxter ya Baxter ya kayak gitu. Yang kaosnya magic tissue. Tisu ya, itu tisu buat biasalah buat kebutuhan anak. Iya itu. Sampai akhirnya gila loh, dari akhir Bandung lumayan agak mungkin orang perkenalan kali ya, tapi lo udah kedengeran nih suara disco nih, lagu Indonesia disco. Ke Jakarta di Baxter gila gerahnya kan kayak apaan kan. Iya buset. Tiba-tiba puncaknya gue ngerasa kayak anjing, gue tadi jujur aja gue tadi pas boleh menikmati pas di Lucy sih itu gila sih. Waduh itu ampun sih Gi. Gue yang gue sampai heran di Palas Gi. Gue sampai bisa main di Palas. Di Palas terus kayak buset berapa orang tuh ya 2.500 kali. Jadi kayak malah buset penuh gitu nih. Sampai belakang Palas semua. Seumur-umur kan gue mana pernah nge-DJ sebelum mau disco dia nge-DJ paling tempat kecil mulu, paling DJ kalau nggak opening closing, nggak pernah kayak dapat peak hour tuh. Jadi anjir banyak banget sampai ya masih bingung sih itu kalau itu. Malah sekarang sih gitu udah lumayan oh iya oke 1.000 orang gitu udah lumayan itulah gitu. Cuma kalau dulu tuh buset deh bisa sampai nunduk mulu gue kayak Ben Shoegaze lihat sepatu mulu. Tapi ngeliatin itu si DJ iya nge-DJ tapi shoegazing kan aneh juga. Nah, sampai kayak gue sih ngeliatnya kayak sekarang kan ada meme gitu kan, kayak ada meme video atau apa kayak anjing kayak izinkan aku, tapi udah jadi meme. Gue tuh semua gara-gara kalian semua, ngerti gak sih, kayak kalau lu ngelanjutin lagu itu karena kan dulu nggak kepikiran lagu Reza upbeat lu bisa singelong di disco. Dulu mungkin live band aja ya, atau saya sendiri gitu yang bawain. Yang gue ingat awal banget justru Sinaran juga tuh Sinaran tuh dari berapa kali gue mainin tapi Sinaran sampai dibuat meme gitu, ngerti gak sih lu? Iya sih. Yang jadi meme, jadi bercandaan kayak Jaksel, anaknya mabuk Jaksel nyanyi izinkan aku gitu kan. Iya itu. Lagu-lagu itu Indonesia tuh yang lo bawain malah jadi lagu-lagu itu dia dibawa disetel di acara-acara karaoke kan sekarang lagi banyak tuh. Iya itu jadi ini sih gokil sih. Dan sekarang gue ngeliat tempat-tempat kayak di Senopati dan lain-lain itu Suryo karena tuh udah pada mulai live band, lagu-lagunya lagu-lagu yang lo mainin. Iya gue pernah tuh gue sekali lagu-lagu top 40 yang kayak Indonesia kayak Peter Pan gitu-gitu lagi ya kan sih. Karena yang aneh gini yang lo mainin pas gue kesana nih satu itu jemput bini gue lagi ngumpul sama teman-temannya di situ. Ada band bawain Sinaran sama bawain Berharap Tak Berpisah. Terus teman-teman bini gue sama ada teman-temannya lagi yang gue nggak kenal malah jadi kayak, weh Merdi nih gitu. Padahal itu bukan lagu gue, itu kan lagu yang cuma gue mainin. Maksud gue cuma gue kayak, lah itu mah lagunya. Detiknya udah kayak suara disco gitu malah kan. Iya, gue jadi aneh juga. Gue nggak bisa ngeklaim itu lagu gue lah, orang gue cuma kayak, lah itu mah gue cuma numpang mainin kali sama kayak ini band gue. Sama kan, wah di Korea kan pasti udah mana-mana lah sampai keluar kota, luar negeri kan pernah kan ke US. Iya, sempat Amerika, ke Jepang, Korea, Australia. Nah.
lo nggak nyangka gak sih kayak lo muter lagu-lagu Indonesia dance yang dari zaman dulu sampai mungkin tahun 2000-an, terus lo bisa ngebawa lo sama anak-anak semua sama tim sampai ke sejauh itu gitu. Buset, nggak pernah nyangka Gi. Maksud gue sampai gini deh, gue paling kalau misalkan bisa ke Jepang sama keluarga gitu. Ke Amerika gue nggak mimpi bisa ke Amerika. Tahu-tahu tahun lalu main di New York. Maksud gue kayak of all places yang memang sebenarnya gue pengen banget ya. Emang gue pengen banget ke New York. Gue suka banget New York soalnya. Band-bandnya, culture band-bandnya kan di situ gede banget kan gitu. Terus akhirnya bisa main ke sana sama di Korea tuh buset deh rasanya aneh banget Gi. Apa masih bingung gue. Ke Jepang lagi, ke Tokyo gitu. Buset Dalam deh. hati sempat mikir gak kayak akhirnya gue ngambil keputusan yang tepat nih full time. Iya, sebenarnya timing juga sih. Jadi sebenarnya gue tuh full time karena gue juga kontrak gue diberhentiin juga sama kantor gue sebelumnya karena memang ada pengurangan karyawan. Tapi untungnya di saat itu di Korea memang lagi bagus lah gitu, lagi jalan terus. Jadi gue kayak pede aja, udah nggak apa-apa. Kalau dulu mah buset deh gue kayak kali di stop kayak di PHK gitu kan kayak gloomy banget. Tapi ini gue malah oh yaudah deh gue fokus di Korea sama gue fokus nge-DJ sendiri gitu jadinya. Sama gue kayak dulu kan ada acara tembang kenangan kan Indosiar lah ya. Tapi apa semua kan ya. Gue pernah ngobrol sama teman-teman kayak di Korea tuh enak ya bisa diundang ke klub dan yang ke kafe, ke pensi, sampai ke acara orang-orang tua atau kawinan ngerti gak sih lo? Iya itu mikir kayak anjing ini tuh sebenarnya market yang orang dulu nggak ada yang kepikiran, akhirnya kalian ngejalanin dan ternyata jadi dan bisa ngasilin gitu dan bisa levelnya bisa kayak level ekonomi mana, level tempatnya juga beda-beda, ya kan kayak ya kan iya itu kan bisa mainin di acara ABG di sekolah, malam di acara bapak ibu-ibu ya kan. Iya emang iya. Pernah tuh kita ke acara reuni, tapi habis itu main ke acara anak prom night SMP gitu. Jadi kayak dalam satu hari bisa kayak dua crowd yang dari tua banget, terus tiba-tiba langsung ke anak SMP gitu. Itu kayak buset deh. Apa lucu juga sih, setnya harus dibedain juga sih tuh. Iya kan. Di sekolah lagi geber-geberan yang offernya kan kayak lumayan lah. Nah, waktu lo untuk digging lagu-lagu baru atau mungkin lo bikin edit atau apa, ada aja gak ya? Nggak, kalau lebih ke diggingnya sih. Diggingnya gue masih nyari-nyari lagu. Cuman kalau untuk ke studioan nih lagi belum terlalu aktif banget juga sih sekarang sih karena kita tuh lagi mau seharusnya itu kan lagi promo Serenata kan. Jadi abis dari Serenata ini kita harusnya masuk studio tapi bukan studio kayak studio rumah, harus kayak studio nyewa gitu. Nah, ini yang lagi stuck nih. Ini yang lagi stuck gitu. Jadi belum bisa dijalanin gitu. Kalau misalnya lo kan lumayan referensi banyak nih. Tapi yang menurut lo kayak anjing nih gue banget nih apa sih? Musik. Maksudnya yang kayak tapi yang gue paham sih itu nggak bisa karena bisa tergantung mood kan, mood lo lagi Yeah. Tapi maksudnya yang kayak apa sih yang kayak menurut lo anjing nih gue bisa jatuh cinta sama genre ini atau gimana? Kalau gue gambarin pakai band deh, gue gambarin pakai band boleh nggak? Iya boleh. Kalau lo mau cek ada band namanya Dub Tractor sama namanya Sheer SHEER. Nah itu dua tuh menurut gue tuh bisa tuh ngegambarin kayak apa yang gue suka. Ada kayak Britpopnya, ya, kayak ada indie popnya dikit, tapi ada dubby soundsnya, ada elektroniknya juga gitu-gitu. Itu sih kayaknya yang pas deh. Makanya tadi gue sebenarnya mau nanya balik sampai kita ada pertanyaan berikutnya kayak kalau dideskripsikan sebagai genre musik atau ini lo tuh yang mana atau band gitu ya yang tadi lo bilang kan? Iya Dub Tractor atau itu jadi mungkin kayak gini deh kayak Stone Roses remix deh gitu. Lagunya kayak gitu deh kayak Stone Roses yang di remix gitu Fools of Gold remix gitu. Jadi masih ada kayak lo bisa bayangin Waterfall remix gitu tuh lo masih bisa dapet sound popnya tapi ada Fall to the Floor dikit gitu. Iya gitu deh kurang lebih gitu. Nah, terus sama lagi nih ya, kan ada kemarin sempat bukan rame ya, kayak ada jargon di musik tuh musik is not competition, ya. Yeah. Iya. Kalau nggak salah honest casual dance. Nah, honest. Tempat lo tuh apa sih kan orang pasti beda-beda kan kayak. Soalnya gini Ki. Secara kadang-kadang
lo pasti kan DJ atau siapapun itu, lo mau band, mau apa, lo mau atlet, pasti lo pengen tampil lebih baik dong dari orang lain. Lo punya Iya. visi kompetisinya. Cie, abis nonton Last Dance gue soalnya Jordan. Iya, gue juga tadi. Jadi Iya, kayak iya, iya. pasti dalam diri orang tuh pasti ada sisi nggak mau kalahnya sih. Iya, Tapi pasti lagi, pasti gini loh, lu kalau udah bicara musik, apalagi lu berkarir, lu pasti ada ego-egonya lah. Maksudnya nggak usah sama apa band lain atau DJ lain atau apa, sama personil band sendiri aja kadang lu juga suka adu ego kan. Jadi maksud gue bagus musik. Kalau dalam satu band kan jatuhnya kan kayak lo bikin karya yang sama. Iya. Outputnya sama gitu keluar ya kan. Kalau misalnya kalau personal nih as a DJ gitu, maksudnya kan kayak gimana caranya gue harus bikin crowd lebih pecah daripada crowd apa DJ sebelumnya, kasarnya gitu. Kan jiwa kompetisi juga kan. Iya. Cuman kalau gue lebih lihatnya gini sih, gue ngeliatnya kayak ya udah, maksudnya musik emang nggak bisa lo kompetisiin karena maksudnya lo pasti udah punya pasar lo sendiri, kasarnya gitu loh. Kasarnya lo ngapain ngambil pasar orang yang ini, maksudnya lo emang kalau emang lo suka lo mainin aja, kalau emang lo akhirnya orang ngerespon bagus, kalau nggak ngerespon ya udah nggak usah lo pikirin banget gitu. Kalau akhirnya lo pikirin kompetisi kan akhirnya kalau ada orang nggak respon lo sampai pikirannya sampai gimana gitu, sampai stres gitu. Kalau gue mah nggak ini. Gue pernah kok baru-baru ini main di Bandung, main terakhir nih di Skoria, main terakhir banget. Orang udah pada pulang karena acaranya udah peaknya tuh ada di band yang sebelum kita gitu. Cuma kita mah ya udah kita main aja. Maksudnya kalau emang orangnya nggak ada, gue maat yang penting seneng dulu aja mainnya. Kita enjoy sendiri aja sama set kita. Toh profesional tapi kita dibayar juga, ngapain dibawa stres. Maksud gue lebih kayak gitu kalau gue. Jadi gue nggak mau ngebayar. Gue setuju banget musik is not a competition ya. Musik is not a competition lah. Bawa cuek apa, lo seneng aja dulu sendiri gitu. Soalnya kan kadang-kadang mungkin kan kita kayak di Jakarta atau Bandung, pasti kan tiap kota juga punya masing-masing punya kolektif sendiri lah, apapun itu namanya. Atau kolektif atau nama Jakarta. Pasti kan mereka kan kayak pengen party kita harus lebih keren nih. Ngerti gak sih lah? Kan kayak obrolan tongkrongan circle sendiri lah kasarnya gitu. Iya. Kayak gitu pasti ada lah ya, meskipun ya kita nggak ngeliat kompetisi sebagai kompetisi yang kayak harus gue lebih keren atau gue yang menang lo yang kalah, bukan seperti itu, tapi pasti ada lah ya kan kayak. Ada lah, pasti ada lah, lo pasti ini. Cuman maksud gue ya kalau emang kayak misalnya akhirnya, sorry Pat, kayak ada lo main, lo mungkin kagak datang atau nggak sebagai DJ, tapi kayak tapi kan lo DJ lo datang ke acara, tapi lo sebagai datang doang, tapi kayak DJ man, hanya DJ kurs nih. Ya. Kalau gue nggak akan, kalau gue lebih gini aja, kalau emang gue ngerasa itu ya gue caw, maksud aja, ngerti lo. Kalau gue datang ya udah gue nikmatin musiknya aja udah gitu, nggak usah diinin. Maksudnya gini deh, kayak Blow James juga gitu. Blow James kan mainin lagu-lagunya kurang lebih sebenarnya materi-materinya juga ada yang dimainin sama DJ hip hop R&B yang lain kan. Jadi cuma kalau gue kalau di party Blow James nggak pernah kuat, nggak pernah kayak mikirin apa, ya udahlah yang penting kita datang seru-seruan aja, seneng-senengin aja, nggak mesti. Iya, awal-awal pas bikin kayak gak ada yang datang ya. Nggak ada, cowok semua, cuman berenam tapi cowok semua. Iya semua. Cowok semua tapi dengerin Boyz II Men tuh anjir banget sih. Iya kan kayak gue ngeliatnya kayak nggak tahu kenapa ya, mungkin kayak Blow Jam sekarang gitu, bukannya sebagai mungkin karena gue orang zodiak kayak, tapi mungkin banyak yang muterin lagu-lagu kayak gitu sebelumnya pasti udah ada lah. Malah yang bawain Boyz II Men cafe, siapa sih Boyz II Men cafe R&B dari zaman dulu gitu kan, T5 bawain kayak gitu-gitu. Tapi kayak sekarang kayak kok tiba-tiba kayak lo bikin di Korea dulu lah, kayak kayak gitu, kayak sekarang lama-lama lumayan ya, karena gue orang zodiak, jadi kayak gue ngeliat orang yang datang ke tempat kita gitu maksudnya kan. Ya lama-lama makin rame terus akhirnya nggak tahu kebetulan atau apa, ada beberapa program acara yang serupa juga di beberapa tempat gitu ya. Iya. Nah, lo bayangin nggak dulu tuh gini, kalau gue di Discordia contohnya adalah ketika gue dulu mau mainin Juwita, Tricia, respon club owners atau apa pasti mikirnya kayak ini lagu zaman babe gue Nora gitu. Jadi nggak dimainin gitu. Terus kalau kayak di Blow Jams ketika kita mainin Boyz II Men, mungkin buat DJ yang main lagu R&B hip hop kayak terlalu menye-menye gitu, terlalu ini gitu, kurang maco lah gitu. Iya, lo maininnya Asher deh minimal gitu kalau untuk di set kayak gitu, jangan Boyz II Men juga.
Cuman akhirnya sekarang ternyata works kan, lo Lil Jon. party dengan apa? Lil Jon lah. Iya iya. Ya gitu, maksudnya ya udah bikin aja dulu gitu, cuek aja ya nggak sih? Ya untungnya sekarang ada lumayan nih Mer ya, Blow James maksudnya kayak Lumayan. ya pakai Ntar lagi malam waktu. nih, ntar malam nih Wih, kita main nih, ntar malam. Jangan lupa shout out nih buat Lil Bro Joseph. sama kayak lo bikin di Happy Feeling juga kan di Slits kan. Iya, bisa Pasti kan pilih. awal-awal juga kan orang nggak ada yang notice di Slits tuh ada mainin lagu-lagu dream pop, indie pop, tweet pop Iya, gitu kan. iya. Akhirnya Jadi juga. lumayan jadi juga gitu, maksud gue orang jadi nungguin, ada yang nungguin lah, nggak banyak, cuman ada yang nungguin dan memang mereka pengen banget kayak nongkrong di Slits, kemis, pulang kantor, dengerin lagu-lagu yang era-era 2000-an ini indie pop gitu sih. Nah, terus kalau lo sering pulang malam gitu, bini nggak komplain? Nah, Nah, makanya gue ajak sekali-sekali. sering sih, tapi di Zodiac sering. Sering kan? Zodiac sering, iya. Zodiac sering. Biar enak aja juga, sekalian aja gue ajak. Nice try kan? Nah, gue nggak tau, gue sih mungkin bakal tahu jawabannya, cuma ini gue nanya biar orang aja yang ngeliat ini tahu dari lo sendiri gitu. Menurut lo tuh kalau good music tuh kayak apa sih? Meskipun gue nggak tahu ya, karena ya good or bad kan lo nggak bisa mendikte orang untuk ini bagus nih atau enggak nih. Itu kan balik lagi kayak lidah kasarnya kan. Ya, Meskipun good bisa music- dilatih, tapi maksudnya menurut lo tuh kayak gimana sih good music? Good music tuh yang gini sih menurut gue, yang buat musiknya udah tahu banget dia maunya kayak apa, terus dia bisa menggunakan secara maksimal source-nya dia yang dia punya, Oh, dan dia tahu estetikanya yang mau di-deliver kayak apa. Ya itu pasti nyampe pesannya gitu, bukan kayak kalau lo cuman kasarnya lo setengah-setengah deh, lo ngomong lo mau ngerjainnya setengah-setengah, ya orang akan terimanya juga pasti setengah-setengah. Tapi kalau kayak lo bener-beneran lo cuman musik pakai gitar akustik doang direkam pakai 4-track, tapi lo emang pengen kayak gitu, beda hasilnya sama kayak lo pakai 48 track tapi sebenarnya lo setengah hati sama jenis musiknya lo mainin gitu. Kalau gue ngeliatnya gitu sih, lo kerjainnya yang lo bener-bener suka sih, udah. Selebihnya selera, iya. faktor decider berikutnya selera lo, udah lo nggak bisa maksa ini. Tapi kalau emang artisnya beneran ngerjainnya terus emang kena sama selera pendengarnya, udah itu good music gitu. Ngobrol apa lagi ya? Soalnya banyak nih sebenarnya gue ada sempat ngelis, tapi gue kayak mana dulu Iya. yang gue tanyain gitu. Gue udah Ini mulai kayak ada yang nanya-nanya nih, Gi, lo nggak mau? iya, Nggak tapi mau tadi ini, gue Gi? bingung gue kayak gue nggak bisa sambil ngobrol gitu. Gue antara ngeliatin muka lo, tuh ngeliatin muka gue sendiri, gue ngeliatin komen. Lu jarang live sih ya, lu jadi lagi Iya, penyesuaian live lo ya. Ini gue yang gue baca ada yang nanya, Gi hijrah ya, Gi jangan megang muka banyak yang lihat. Rambut Iya lo nih. banyak kayak laut Nabi Musa. Ini ada yang nanya nih. Mana? Nih, misalnya nih, koleksi PH di rumah ada nggak yang dijadiin sampling lagu Diskoria? Lagu Diskoria nggak pakai sampling, cuman jadi inspirasi doang sih. Jadi kayak nggak gue sample, tapi diinspirasi. Terus nih ada yang nanya juga, seberapa besar peminat Diskoria? Seberapa besar pasar peminat Diskoria? Wah, gue nggak tahu juga sih. Bingung juga jawabnya, tapi ya, semoga aja ada lah. Terus Lagu di Korea udah ada yang dibikin TikToknya belum? Kan zaman sekarang kan era TikTok nih. si Serenata udah. Serenata udah ya? Buset, gue tuh tiap hari di akun Diskoria tuh masih ada yang ngirim nge-tag TikTok, cover, tau gak lo? Tapi lagu Serenata doang ya, balada jarang sih. Balada soalnya kan nggak nggak ini. Oh ini gue ada Gitu. pertanyaan nih, orang nih. Ceritain dong gimana waktu di Korea Suara Disco bikin show di Jepang sama Australia. Gimana crowd-nya orang-orang sana. Jepang lah gitu ya. Ini barang siapa itu? Cielah. Jepang tuh gokil sih, karena kita main ada satu acara memang mayoritas orang Indonesia semua, jadi udah seru. Tapi acara kedua, diverse tuh. Ada orang Thailand, orang Ceko, orang Amerika, orang Jerman, orang Prancis. Acara itu gimana? Yang di Substore. Yang di Substore malah crowd-nya diverse banget. Jadi yang joget malah orangnya bisa dibilang internasional gitu. Oh iya. Kalau yang di Breakfast Club banyaknya orang Indo ya? Kalau di Breakfast Club, ya 50-50 sih Indo sama Jepang. Karena orang Jepang, geng-geng si Breakfast Club-nya itu teman-temannya banyak banget kan. Jadi ya itu parah-parah sih orang-orang. Buset. Iya, buset. Ada
siapa tuh temennya Mamat tuh? Kunichi Junta Nomura, Kahashi, iya ada kan, yang itu Kunichi juga tuh, Nomura. rapper. Si Kunichi Temennya Nomura, Mamat. iya, temennya Mamat. Iya. Iya, makanya. Gokil sih. Australia, kalau di Australia seru juga karena akhirnya ada crowd bule juga yang ikutan joget sih. Seru sih, Australia seru. Cuman Australia gini, ada yang pas hari kedua, itu venue-nya kayak perizinannya kayak kurang, jadi kita nggak boleh main keras-keras, jadi kita mainnya suaranya super kecil gitu. Tapi ya kita bawa seneng aja, udah nggak apa-apa. Kita support teman juga, itu kan sama suku, kita bikin sama si Fenty kan, sama suku. Kebetulan tempatnya doang yang agak ini. Mer, ada pertanyaan lagi nih dari orang, kenapa musik sama fashion bisa nge-influence satu sama lain? Soalnya gini, kalau gue yang ngeliatnya ya, sebenarnya fashion kan bisa menginfluence personality orang kan, maksudnya nggak usah deh, personality orang bisa kelihat dari cara dia berpakaian gitu. Maksudnya kalau kayak lu, gue kebayang, lu pasti straight edgy nih. Enggak, kalau maksudnya ya itu, jadi maksudnya pengaruhnya ke musik itu kan, kalau lu sebagai DJ kan lu deliver personality lu lewat lagu-lagu yang lo mainin kan, jadi maksudnya ya kurang lebih kelihatan dari cara lo berpakaian sama kelihatan dari cara lo mainin lagunya gitu. Kayak gitu sama sih. Ini juga gue mau nambahin, ya beberapa brand mode kita, brand Indonesia sama brand luar, mau brand apapun pasti minimal ada satu terinspirasi dari musik. Entah itu lo ngambil quotes-nya, grafisnya, atau dari ini platnya, ngerti gak sih lo, kayak pasti ada kan, mau brand dari yang gimana sampai gimana pasti ada lah gitu ya. Dari musik, entah itu ntar nge-rip off atau nge-plesetin artwork-nya atau logonya dan lain-lain kan. Iya. Dan sekarang musik kan luas, ada yang hip hop, dari cover hip hop, ada yang doyan ini, doyan ini. Nah itu. Iya, karena memang ya kuat maksudnya itu kayak satu paket aja kan, lo ketika lo ngerjain desain sama musiknya sama artworknya kan udah kayak paket aja, jadi maksudnya emang orang pasti akan ngelihat juga, jadi lo tinggal gimana bisa bikin orang nengok dari lagunya dulu, apa dari visualnya dulu, apa dari artworknya dulu gitu. Nih ada satu pertanyaan yang mau gue bantu jawab, boleh nggak nih? Iya, tadi gue mau nanya juga nih yang Abel FBRN di Korea mainin lagu banyak band-band lama nih. Nah, ini gue mau ceritain dikit nih, ini persepsinya nih. DJ itu kan dari dulu emang mainin lagu orang kan, dari tahun 80-an sampai 90-an. Jadi ketika DJ di tahun 80-an yang lagi hits apa? Bee Gees. Ya mereka mainin Bee Gees, mereka mainin Michael Jackson. Cuman makin kesini kan musik makin ini kan, makin macem-macem, makin techno lah, makin elektronik. Jadi selama ini orang mungkin nggak terlalu nyadar kalau semua DJ itu mainin lagu orang sebenarnya. Cuman ketika kebetulan di Korea mainin lagu-lagu yang memang pop kan. Jadi sebenarnya kalau DJ itu kita sebagai dua orang emang udah kepekerjaan kita, cuma kita nggak ngebayar royalti ke mereka. Yang bayar royalti ke artisnya siapa? Biasanya itu harus ini dari venue sama dari penyelenggara IO. Itu mereka bayar royalti untuk pemutaran lagu di ranah publik. Jadi biasanya venue harus kayak ngasih playlist mereka atau DJ mereka yang main pakai setlistnya tuh playlistnya apa aja. Nanti mereka yang harus bayar. Kalau di Indonesia dibayarnya ke WAMI, Wahana Musik Indonesia. Nanti dari WAMI baru didistribute. Misalkan Michael Jackson labelnya apa. Nanti itu ASCAP Music. Nanti WAMI harus ngedistribute ke situ. Jadi DJ sebenarnya kalau mainin lagu orang emang begitulah pekerjaannya dari tahun 70 sampai sekarang gitu. Cuman mungkin sekarang karena kebetulan udah banyak DJ yang mainin lagu karaoke, orang jadi bertanya-tanya kan, makanya ini mungkin untuk meluruskan aja pendapat ini. Karena banyak banget yang nanya ke gue, Mer, lo tuh bayar royalti nggak gitu? Gue bilang enggak lah, karena kan emang dari dulu DJ gitu, mainin lagu orang, mainin Daft Punk gitu. Tahun 2000-an deh, lo lihat siapa DJ kayak Hoagie bisa mainin Daft Punk. Tapi orang bertanya-tanya itu nggak sih? Nggak terlalu bertanya, karena orang kayak band-bandan juga, Mer, lo pasti pertama kali ngeband ya kali langsung bikin lagu sendiri, pasti ada influence kan, bawain cover orang dulu kan, iya kan? Iya, kayak gitu. Jadi makanya venue atau IO-nya memang yang jadi harus kayak memfasilitasi itu gitu. Mereka harus mendaftarkan lagu-lagunya gitu untuk diinin ke artisnya. Pertanyaan bagus gitu. Tadi. Mantap. Makanya gue langsung pengen jelasin biar ini juga gitu. Sama ini nih, Bang, Om Faris RM selegend apa di mata Diskoria dan Dominate? Karena ini jawab lo kali ya, karena lo sebagai Diskoria. Atau dari sudut pandang lo pribadi? menurut gue legend sih maksudnya, legend. dan dia punya definisi, kalau definisi rock and roll, iya rock and roll, karena
ya gue ngeliat lah dia skill bermusiknya secanggih itu dan sebebas itu aja dia dalam menjalani hidupnya gitu. Maksudnya dan dia tapi nggak mempengaruhi buruk buat ke kita ya. Maksudnya dia menjalankan hidupnya secara bebas menurut dia, yang baik menurut dia. Gitu. Jadi kayak ketika dia bilang dia melakukan hal-hal yang menurut dia baik, dia nggak kayak atau buruk, misalkan kita lihat buruk, dia nggak serta merta langsung kayak ayo lah ikutan yuk gitu, nggak gitu juga. Jadi kita cuma kayak ya lo gue kalau untuk hal gitunya. Tapi kalau untuk hal di luar itu kita sangat respect dengan skill dia, dengan cara dia memandang hidup gitu. Dia bahkan selalu bilang dirinya tuh anak Lucifer gitu. Jadi kayak gue kayak ketawa-ketawa terus aja. Maksud gue lucu gitu ketika lo ngobrol sama bapak-bapak umur 60 tahun tapi dia masih melabelkan dirinya itu sebagai son of Lucifer. Itu menurut gue ngehe aja sih. Iya, keren sih. Tapi jadi ya gue sampai sekarang masih seneng sih gitu. Makanya kan juga kan kayak Dominate bikin ini ngundang lo, terus waktu itu juga Dominate bikin collection collab modelnya dia ya kan, jadi kayak nyambung semua gitu. Iya. Lookbooknya dia kan Muhammad kan, Kenapa? model lookbooknya kan itu Iya, kan Dominate ya. Yang suara disco model lookbooknya si Om Faris. Iya. Nanti Oh, nih lanjutan pertanyaan tadi nih. Nah, idealnya memang harus ngasih setlist. Cuman gue nggak tahu kalau nggak diminta ya kita nggak ngasih gitu aja. Gitu. Jadi ya mungkin Waminya belum minta ke IO-nya selama ini kayak gitu-gitu. Gue belum tahu, Jadi berarti masalah pendistribusian royalti dari pemutaran lagu di ranah publik ini berarti belum berjalan dengan baik gitu. Karena jarang gue juga dimintain setlist kita gitu sama IO gitu, jarang sih. Iya sih. Gitu. Bukannya ada yang pernah ngasih set? Ada sih, ada. Tapi ada juga yang request kok. Yang request ada banyak. Jadi misalkan main di tempat umum ada yang nge-request. Tapi biasanya kita ya kita lihat juga. Kalau emang kita nggak nyaman main ini, ya kita bilang kita rubah 1-2 gitu atau 3 lagu kita utak-atik gitu. Nah ini ada pertanyaan lagi nih. Bang, kalau Tanamur masih buka, pengen banget gak main di situ? Ya masih pengen lah ya. Tanamur, buset, pengen lah. Ya. Kita nggak legend itu kan. Gue dulu pernah sekali waktu. Jadi gini, bokap gue tuh dokter suka praktek di depan Tanamur persis. Nah, gue tuh dulu suka nganterin kalau bokap gue operasi, suka nganterin bokap, nungguin bokap operasi. Gue suka tuh pagi-pagi kan, namanya orang melahirkan kan suka jam 2 pagi gitu. Jadi kalau gue lagi nganter itu, gue suka, pernah tuh gue masuk, tapi gue cuma beli jus doang gitu. Terus gue ngeliat-liat gitu. Legend gitu menurut gue sih. Tapi ya gue pengen lah kalau dibilang kalau masih ada gue pengen banget main di situ. Gila tuh tempat keren parah. Dan bubaran platnya dijual di Jalan Surabaya, Gi. Tau gak lo? Gue dapet bubaran pas plat-platnya Tanamur dijual. Gue dapet platnya DJ Harvey di situ. Maksudnya aneh kan? Jadi berarti kan koleksi plat library Tanamur kan diskonya diverse banget sampai yang kayak editnya Harvey dulu yang Black Hawk ada di situ. Ada tuh tulisannya Tanamur. Gokil. Ada pertanyaan nih dari Diki Setiaji. Ini sambil lo jawab, gue mau ngambil chargeran nih, gue lupa. Jadi kenapa sih lebih tertarik di dunia DJ dibanding musik yang lainnya? Terus apa enaknya dan gak enaknya selama di dunia per-DJ-an, dan juga acara paling pecah selama perform? Wah, banyak juga pertanyaan. Kalau kenapa milih dunia per-DJ-an? Kalau gue karena simply gue sebenarnya bukan musisi yang handal gitu. Gue nggak bisa main musik sejago teman-teman yang ngeband gitu. Jadi makanya gue mikir gue menyalurkan kesukaan gue sama musik nge-DJ. Terus memang akhirnya demand hiburan orang ya nge-DJ. DJ lumayan ada gitu, pasar yang ngikutin DJ. Akhirnya gue pikir menyenangkan juga, akhirnya gue bisa hidup dari nge-DJ gitu. Kalau crowd paling pecah, iya. Nge-DJ, crowd paling pecah gue. Iya, gue bingung sih kalau crowd paling pecah banyak sih. Kayak mungkin suara disco yang pertama deh, itu benar-benar pertama banget gue suara disco, bahkan belum pakai nama Diskoria. Itu di situ gue mahat kayak masih sampai sekarang masih bisa ngerasain gila bisa juga lagu Indonesia dibikin gini gitu. Nah ini emang ini agak sedikit loncat sih. Harusnya ini ditanya di awal, cuma tadi ada pertanyaan baru keingetan. Ceritain singkatnya sih, lebih tepatnya kenapa Diskoria tuh kayak siapa sih ngajakin duluan? Kan mungkin orang tahu cuma bukan yang paling Nadi sama At, tapi kan ada kayak Deva, ada tim yang lain gitu.
Dari mana sih? Dari nongkrong atau dari Messenger, ya lah, MIRC atau dari mana? Dari nongkrong beli-beli plat gitu nongkrong beli-beli plat terus kayak akhirnya gue maat sering kayak ya udah seru juga kali kalau kita bikin apa ya konsep party disco Indonesia. Cuman gue maat waktu itu kan masih kerja di gue lupa waktu itu di Mondo kalau nggak salah. Gue masih kerja di Aksara waktu itu. Jadi kayak ya kita sibuk sama kerjaan masing-masing, nggak bisa bikin event untuk event musik ini sampai akhirnya ada anak-anak suara disco nih, Deva nelfon gue. Deva bilang mau bikin party disco Indonesia semua. Kita nggak udah ada tim IO-nya tapi kita nggak ada DJ-nya. Wah pas banget, gue bilang gue bisa nggak DJ-nya sama, tapi gue harus berdua sama teman gue si Aat karena lagunya kan banyak yang mau dimainin. Ya udah akhirnya berdua deh gue sama Aat. Nah tapi namanya masih Merdi sama Aat dulu tuh yang pertama. Baru setelah acara pertama itu kita mikir kayak kita harus pakai nama ya sekarang ya. Merdi Aat tuh kayak Fauzi Fauzan gitu nggak sih nanti? Gitu. Jadi ya udah akhirnya Discoria aja, jadi kita pilih namanya gitu. Gitu. Mer, ini ada dari request dari produser tuh, gila after. Rek, Mbak Mer nanti dipilih 4 pertanyaan terbaik ya. Oke, siap. Wah, iya nih Gi, boleh nih Gi, apa ya? Mamat nih boleh nih katanya yang tadi tuh Gi, lo pakai lampu makeup ya tadi itu pertanyaan lumayan. Karena kosan gue tuh yang ini nih kan tadi ada kamar berikutnya tuh the next dinner nih. Gelap banget, jadi kayak emang harus butuh cahaya tambahan. Iya. Apalagi untuk kayak gini kan pertama kan, celah. Oh nih, ada sih keinginan Discoria yang belum kesampaian, misalnya main di event apa gitu. Iya nih gue baca nih. XPR, DPR ya. Pengen main di perahu, belum gue di perahu gitu, di laut gitu, pengen deh. Oh kayak belum sih. Kayak ini ya, kayak yang si cruise Wizard. Asik. Iya. Kalau bisa sih keren Cruise juga tuh. Belum. Dulu tuh pernah hampir ditawarin main di Labuan Bajo tapi nggak jadi. Akhirnya si Om Leo yang main di Discoria nggak jadi. Pengen deh tuh padahal seru juga main di laut gitu. Ini komen pertanyaannya banyak yang berbobot, banyak juga ini yang Bang, apaan aduh tapi gue lagi nih. Oh ini nih proses kurasi lagu untuk playlist gimana? Proses kurasi lagu gue nggak baginya pakai mood set gitu, jadi folder Discoria itu ada yang kayak misalkan filler ya udah filler, ada yang banger tuh yang buat hot hitsnya gitu, ada yang warm up, tapi ada juga yang baper jadi kayak buat slow dance. Terus ya udah kita tinggal nentuin setnya sesuai mood itu. Misalkan emang lagunya pengen kita turunin ya kita mulai mainin yang lagu-lagu baper gitu, tapi kalau emang lo mau kencengin ya lo mainin yang si banger, yang kalau emang lo cuma pengen ngisi kasih yang filler gitu sih. Nah ini ada banyak yang nanya track-track di ini ya, di mixtape Dominate lo ya. Iya gue lupa kalau nggak salah tuh Taman Asmaranya Bubi Chen sama ini deh, pokoknya Taman Asmara Bubi Chen kalau nggak salah ya, nanti gue cek lagi deh, gue lupa gue. Nah ini ada juga nih, siapa orang yang menginfluence lo buat nge-DJ dan juga kayak anjing gue pengen jadi DJ nih, siapa sih yang lo lihat DJ yang keren atau siapa? DJ lokal, Ridwan. Nah, siapa aja DJ siapa aja yang lo bikin ngelihat anjing nih orang. Gue pengen DJ. Sampai akhirnya gue pengen DJ gitu. Gue pengen DJ malah bukan karena ngeliat DJ live tapi pas denger mixtape. Jadi waktu itu tiba-tiba bini gue dapet mixtape di Sobi Disco dari DJ Ridwan. Di situ dia mainin kayak itu apa Human League yang versi dub gitu yang League Unlimited Orchestra gitu-gitu. Nah, terus udah gitu gue suka, akhirnya kayak gila nih, kok lagu-lagu disco bisa kayak gini. Gue pikir lagu disco cuma jedang-jedung, taunya ada yang kayak gini. Mulai gue kulik tuh ada Grace Jones. Ya udah akhirnya jadi pengen belajar nge-mix gitu karena lagu-lagunya gue pikir lagu yang deket sama musik yang gue dengerin saat itu gitu, sama new wave, post punk, band-bandan gitu. Ridwan, shout out tuh buat Ridwan jadi. Sedap. Sama ada nih nanya juga nih, karena ini Dominate juga, jadi kayak Bang Merdi gimana awal encounter lo sama Dominate? Apakah diajak karena musik lo merepresentasikan kultur atau brand mereka, atau sebelumnya lo udah tahu dan menggunakan produk mereka? Gue udah tahu brandnya sih, maksud gue suka gue brand Dominate gara-gara dulu ngeliat yang mereka bikin yang Lee Perry itu yang Disco Devil. Lo tau gak sih kayak Dominate tuh kenapa dap-dapan gitu? Kan gue suka banget. Dominate kan lo kan kayak identik gak tau kenapa. Nah itu lo tau gak sih kalau salah satu di antara mereka bertiga Dominate adalah satu orang Jamaikanya? Hah? Siapa nih? Ada si Kesong kan Jamaika tuh. Oh, Kesong Jamaika ya? Cara Jamaikanya.
Kalau lo bisa ketemu lo kelihatan perak kuning hijau darahnya. Merah Yang kuning hijau. Anjir. Iya, tapi itu gara-gara Jamaican culture, Jamaican sound system ininya gitu yang desainnya, makanya gue suka banget yang freedom apa namanya, yang freedom sound awal-awal tuh gue suka banget gitu. Iya makanya kan kayak tadi yang kayak bahas dengan musik sama fashion kan kayak ya brand fashion pun ada attitude-nya dari musik juga ada kan kayak kita ngeliat satu kelasnya dominat mungkin orang emang kenalnya sama dap-dapan nama apa kayak reggae dan lain-lain kayak misalnya satu lagi misalnya kayak pleasure ya kan diskonya kuat gitu karakternya kan banyak tuh brand-brand yang kayak gitu itu balik lagi kayak yang pertanyaan tadi kan kayak brand tuh sama musik emang saling sih ya saling menginfluence juga masing-masing. Iya betul emang dekat fashion, art sama musik. Ya itu memang kayak udah jadi paket, maksudnya ya musik ya lo pastilah pengen dengar musik, lo pasti pengen lihat visual yang bagus juga kan ketika lo di klub gitu. Itu kan udah pasti ada aspek audio sama visualnya. Begitu pula kalau rilisan, lo beli cover album, lo beli rilisan gara-gara cover album banyak pasti kan gara-gara lo lihat covernya bagus tanpa lo tahu lagunya apa lo beli juga. Kayak gitu juga gitu, baju juga gitu, desain bajunya kalau emang merchandise lo suka ya lo pasti akan lo beli juga gitu. Iya kayak gitu emang udah deket sih. Makanya kayak brand-brand gede kayak Supreme apa juga kan banyak beda genre kan kayak ini dari hardcore punk sampai reggae sampai Morrissey juga kan, sampai apa ya sampai terakhir My Bloody Valentine ya kan. Iya buat ABG yang sekarang justru itu nilai bagus kalau buat yang snob musik kan kayak anjing band yang gue suka kalau sama Supreme orang jadi demen orang yang snob itu ngerti gak sih kayak yang iya itu bagus kan orang jadi kayak dengan kayak gitu justru mungkin kayak brand-brand yang ngajak collab kayak gitu ngebantu untuk ngejualin rekodnya mereka lagi yang mungkin kayak misalnya Supreme sama Bloody Valentine ada bocah atau apa-apa taunya Supreme doang. Iya. Googling dengerin nyantol suka beli rekodnya ya kan itu kan baik juga buat ke band ya kan. Iya maksudnya sekarang kan lo jadi bisa dengerin apa aja dan siapa aja bisa dengerin apa aja udah gitu aja sih kalau gue bilang tinggal gimana lo nemunya dari sebelah mana gitu lo dapat source-nya di mana. Masalah duluan lah gitu kayak lo bilang misalkan senioritas gitu itu kan cuma masalah siapa yang duluan denger doang tapi ketika lo mengaplikasikannya ke karya lo lagi kan ya mau lo lebih tua mau lo lebih muda kalau emang karya bagus ya bagus aja. Bagus aja iya. Nggak mesti kayak karena lo lebih dulu denger udah pasti lo bisa bikin yang lebih bagus dari yang dengerin belakangan gitu. Nggak juga kan. Belum tentu juga yang lo lebih tua belum tentu lo lebih tahu dibanding lebih muda ya kan. Iya makanya gitu. Lo tua kan Mer? Oh gue tua banget. Nih Mer, ada satu lagi nih juga ini sebenarnya pertanyaan ringan nih. Menurut kalian setelah COVID ini berakhir, COVID-19, bahasa media COVID-19, jogetnya jaga jarak gak? Gue nggak tahu sih karena kalau sampai sekarang kan yang kita tahu tempat klub aja kan hanya boleh kapasitinya 150 separuh dari kapasitas itunya kan. Jadi mungkin ya kalaupun mau joget deketan bisa tapi benar-benar lo udah harus pakai sarung tangan sama pakai masker kali. Mungkin gitu kali ya. Iya mungkin gitu kali gitu. Iya pasti kan lo juga kan kangen juga lah mainnya. Maksudnya kayak anjing udah berapa bulan nih nggak main kan? Ya kan pasti lo oh iyalah, ini tuh ada yang nanya tuh, bagaimana pandemik ini efeknya ke Diskoria? Diskoria jadi nggak bisa manggung. Jadi kayak kasarnya sekarang gue Maat sama Deva sama anak-anak yang terlibat Diskoria ya hidup dari tabungan kita masing-masing. Jadi kayak belum bisa manggung gitu-gitu sih. Aneh kan kayak ya berharap aja kayak semoga berakhir, tempat-tempat pada buka, ya tempat yang biasa lo main, like Zodiac, Slip atau tempat-tempat lain dan lain-lain bisa buka dan lu sama anak-anak yang lain juga bisa main lagi kan maksudnya kayak iyalah ya, juga sih kalau bisa jogetnya ada jarak. Ini ada yang nanya tuh unsur melankolis dalam musik disco ada karena disco itu adalah musik pop basicnya musik pop yang agak groovy aja menurut gue gitu ya ada upbeat ya pop jadi pasti ada melankolisnya stimulan ketika memainkan full Indonesian disco set stimulannya bahasa doang sih sama pasti ya lo akan ngerespon lah. Menurut gue anak-anak muda walaupun lo nggak lahir di tahun segitu tapi ketika lo denger lagunya minimal lo bisa langsung nangkep karena liriknya bahasa Indonesia nadanya juga nggak susah buat diikutin. Iya nggak sih gue sih mikirnya gitu saat itu. Ada dua pertanyaan lagi nih gue nggak tahu sampai jam berapa ya cuma agak dipercepat kali kayaknya udah jam 9 ya iya 9 lebih sih ini ada
menurut lo seberapa besar pasar peminat Diskoria dan mengapa Diskoria harus ada kalau menurut lo Bang? Menurut gue Diskoria tuh ada sebagai pilihan aja, kasarnya gini ya, namanya orang Indonesia pasti kan dengerin lagu ya, kita kan nggak bisa nentuin orang Indonesia harus dengerin Indonesia doang, tapi pasti ada saatnya orang kangen lah, pengen party lagu Indonesia, ya udah itulah momen orang bisa yuk datang ke acara Diskoria. Tapi kalau emang lo sehari-hari mau dengerin DJ barat, DJ luar, itu juga nggak masalah. Jadi Diskoria hadir sebagai option aja. Kalau emang lo lagi kangen, at least lo nggak lupa lah sama musik-musik Indonesia, itu aja gitu. Nah, sama ada apa benar anak hardcore sekarang banyak yang jadi anak disco? Lo harus tanya Regi tuh. Regi udah nggak cuma dengerin disco doang, sampai break the edge. Tapi ada pertanyaan yang anjing sih tadi sih. Ada kayak apa ya? Pengalaman bermusik selain digebukin sama bonek anjing sih, itu gue banget. Sama tadi pertanyaan seru nih Mer. Apa 5 rilisan lokal favorit lo tuh? Ada yang nanya tadi. Iya, ini susah sih. Tapi kalau gue mikir yang kepikiran aja ya, Pure Saturday album pertama tuh buat gue monumental banget. Trans yang Hotel San Vicente itu juga personal buat gue. Terus kayak misalnya apalagi ya, Badai Pasti Berlalu soundtrack yang Ece, Danie, Eros, Krisya, Yoki, dan di situ ada Faris juga, itu juga ini banget buat gue. Terus kalau yang band-band lagi yang gue suka banget sih sekarang, gue lagi suka banget The Wellington. Mereka mau ngerilis album tuh bentar lagi ya, Guerrilla Records, shout out. Itu satu album bagus banget. Terus sama dulu nih ada EP band teman gue juga nih, teman gue Regi juga, yang cuman waktu zaman gue SMA dia ngerilis EP, nama bandnya Susu, Acid Jazz. Dia bagus banget sih lagunya, bagus banget, cuman kasetnya cuma didistribute sedikit banget saat itu, dan gue denger mereka mau reuni. Semoga aja kalau mereka reuni mereka bisa ngerekam lagi tuh, karena isinya orang-orang hebat. Ada Nikita Dompas, ada Brian Sialon Seven, Rifka Rahman, ada Lea Simanjuntak, ada Adra Karim. Wah gokil itu sih bandnya. Orang-orang Risma tuh All Star tuh ya. Wah itu sih udah All Star sih, All Star angkatan gue deh paling nggak itu. Ilstir Ilstir Bin. Udah di atas All Star itu, udah Ilstir. Iya, itu sih tuh 5 itu tuh udah yang kepikiran sekarang ya. Kira sekarang dari sampisan tadi ya. Nah ini ada cari pertanyaan. Gue pengen nanya Dila deh, Dil, itu yang gue pilih 4 pertanyaan tuh gue tulis di sini atau gimana? Kita sebutin nggak sih? Moderatornya nanya di sini ya. Produser. Ya gue mah natural aja, karena emang gue gak terbiasa dengan live gitu. Maksud gue kurang, mungkin udah di brief, cuma maksudnya pilih 4 pertanyaan tuh kita sebut di sini atau gimana nih Mer? Lu aja deh Mer, 4 pertanyaan Mer. Paling keren, karena kan ini kan nanyanya lu, jadi pertanyaan apa nih yang paling keren? Wah gue yang tadi di Tanamur tuh, gue seneng tuh yang Tanamur tuh, karena maksudnya emang itu salah satu yang kayak wishlist juga, bucket listnya Diskoria pengen main tuh juga bisa dibilang Tanamur lah gitu. Itu satu deh tuh. Gue pilih 2, lo pilih 2 lagi. Oke, kalau gue sih tadi ada yang bagus sih pertanyaan buat lo, yang soal mainin lagu orang royalti gak? Nah itu tuh. Iya, itu bagus juga tuh. Itu satu dari Regi. Iya, terus apa lagi ya? Yang apa ya? Ada 2. Yang soal Om Faris deh, gue juga seneng sih. Maksudnya Om Faris tuh sosok yang influensial, karena Diskoria waktu pertama kali manggung, gue Aat tuh ngeprint stiker Free Faris, karena saat itu Om Faris lagi masuk ini kan, lagi di bui lah. Jadi ya itu, jadi akhirnya itu pertanyaan mengenai Om Faris tuh sosok yang se-legend apa di depan Diskoria. Itu gue satu lagi deh. Nah satu lagi lo Gi. Gue bingung dong, aduh. Yang soal nanya lo aja. Ada pertanyaan nih menurut gue, tapi sebutin 3 live terbaik versi lo, dan ya yang favorit lo ya 3 live set terbaik, dan kenapa lo milih live set tersebut? Gue milih ada Prince Thomas di Blowfish tahun 2011. Prince Thomas di Blowfish 2011. Itu soalnya dia gokil banget sih. Gue bisa ngeliat dia nge-mix lagunya DJ Harvey yang agak-agak samba, tapi di mix sama lagunya band ini Ariel Pink's Haunted Graffiti. Terus
tahun 95 ini Jakarta Pop Alternative Festival si Foo Fighters sama Beastie Boys tuh gue Oh, lo nonton nonton tuh juga. ya? Tuh gokil sih. Tuh gue masih SMP kelas 3. Nah, gue kan beda 2 tahun sama lo, jadi gue waktu itu nggak dibolehin mau nonton itu kayak. Wah itu gokil sih, itu gokil. Sama satu lagi tahun 2016 gue ke Coachella, gue nonton LCD Sound System Reunion. Wah itu gokil sih. Itu pas reunian ya justru ya? Pas reunian, jadi pas mereka lagi reunian terus ya udah deh. Gitu. Wah tuh Aji bilang tuh part 4-nya cakep. Bener banget. Prince Thomas yang part 4, buset deh. Tapi emang Aji DJ kan ya? Aji DJ kan? Aji DJ kan ada ADJI. Aji. Oh iya bener. Aji ADJI. Oh, bener ya Aji DJ. Karena waktu terbatas sama ini Mer, karena kan lo kan kolektor plat atau apa dan lain-lain nih terakhir nanya kayak apa ya, kayak lo mau ngasih masukan atau referensi orang-orang buat nyari plat atau digging atau set dari DJ siapa yang orang untuk lo nonton set ini nih, atau dari apapun lah buat ngasih referensi ke orang. Kayak misalnya lo tempat buat digging apa sih? Kayak buat digging lo deh, buat digging vinyl itu tuh dari webnya apa? Gue sering dapet info yang bagus tuh soal history sama mixtape yang bagus tuh testpressing.org. Testpressing.org. Iya, itu tulis. Lo bisa tulis gak di situ? Gak bisa ya? Nggak bisa. Nih, gue ketik ya. Tes. Iya. Jadi biar nyantol ada orang tahu lah. Kalau takutnya suara doang kan orang nggak kedengaran. Dia bagus tuh, dia suka kayak ngebahas history misalkan kayak musik street soul tuh kayak apa, history musik techno kayak apa, tapi terus ada interview pelakunya juga, mixtape-nya juga bagus-bagus sih. Itu sih paling suka. Kalau rekomen set yang tadi aja kali live set. Apa lo mau rekomen orang? Iya. Tuh kata GMB anak lama tuh. Anak lama. Alam, yoi. Misalnya kayak lo nih sekarang nanya apa ngasih-kasihkan tadi kan kayak web testpress.org. Terus ada kayak set-set apalagi sih yang kayak lo tonton nih set ini nih keren menurut lo tuh siapa sih? Siapa ya? Gue nggak tahu deh. Gue sih sekarang suka nontonin setnya kayak kemarin tuh si kayak Jan Schulte, Wolf Muller tuh gue suka banget yang kemarin dia live buat isolation charity gitu. Oh di situ ya. Iya, bagus sih dia. Keren banget. Semoga yang nonton lo ini semua yang lo tulis atau yang semua lo kasih tahu pada nge-search nyari yang jadi referensi baru lagi buat mereka biar makin nambah lagu kan. Lo juga biar udah sering main juga pasti lo kan masih nyari terus kan. Masih ngasih digging terus. Ya udah Mer, udah jam segini juga tadi. Sorry banget banyak kendala dan lain-lain. Gue mungkin terlihat kurang profesional kali ya. Pindah-pindah dulu. Santai Gi. Kalau gue YouTuber mungkin udah banyak nih, udah ini nih. Makasih banget Mer. Buat apanya, buat Blow James-nya, buat yang ini dari sini Dominate bisa lo promoin Blow James juga dong, nonton dari sini lo pindahin. Kan ini bakal nih live ya. Siap. Enggak, lu kasih tau orang dong buat nonton juga di Blow James, kan lu sekarang mau live. Gimana? Gue enggak. Gue Sounds from the Corner abis ini. Yang yang berhubungan dengan lo, yang mana? Lo Sounds from the Corner. Iya, gitu. Kasih tau orang-orang lah biar nonton maksudnya. Iya, nonton di YouTube-nya Sounds from the Corner, ada gue sama Dipa ngobrol-ngobrol. Semoga gak ada kendala lagi, Mer ya. Yoi, kemarin juga parah. Oke, Mer. Thank you, makasih banget ya. Oke. Thank you semuanya ya. Thank you semuanya. Ciao. Makasih semua buat yang udah nonton. Maaf banget kalau nggak profesional, kalau ya banyak kendala-kendala yang harusnya live ini tuh dalam satu video sejam. Tapi mungkin tadi kayak jadi ada 3 part. Jadi part 1 bentar, kedua sejam, yang ketiga jadi mohon maaf banget kalau banyak kendalanya. Makasih buat Merdi, makasih juga buat Dominate yang udah percaya sama gue buat interview Merdi, meskipun gue juga bingung kenapa gue. Makasih juga buat Dila, produsernya. Terus makasih apa lagi ya? Kesong, Naya, semuanya. Pokoknya stay safe, stay clean, stay healthy. Dadah.